Salim Group adalah pengendali tunggal BCA. Indomie di mie instan, BCA di banking, Indomaret di retail, dan yang nggak banyak orang tahu, properti di PIK. Kalau ngomongin Pantai Indah Kapuk, PIK, orang langsung inget sama satu nama, Pak Agwan. Padahal Salim Group udah jadi salah satu investor PIK sejak fase awal, jauh sebelum era Pak Agwan. Pak Lim dekat dengan Cendana, keluarga Presiden Soeharto, sejak awal 1970-an. Dari semua konglomerat besar Indonesia, ada satu nama yang tetap sukses, konsisten, dan bertahan lintas 3 krisis besar selama 50 tahun. Salim Group dipimpin oleh Pak Antoni Salim menggantikan ayahnya, Pak Lim Soe-Leong, di tahun 1998. Beliau mengambil posisi pimpinan di masa tersulit, Krismon 1998, dan berhasil menyelamatkan perusahaannya. Pak Antoni Salim hampir tidak pernah muncul di media, tapi diam-diam dia ada di balik banyak hal yang kalian mungkin nggak nyangka. Pantai Indah Kapuk, PIK, yang kebanyakan orang kira murni punyanya Pak Agwan dari Agung Sedayu Group. Salim Group itu ada di belakangnya dari sejak 30 tahun lalu. Dia juga diam-diam mengakumulasi saham BBCA. Indofood Q1 2026 labanya naik 9% jadi 2,96 triliun. Dan akhir 2024, lewat konsorsium dengan GIC Singapura, Salim Group masuk tol Trans Jawa senilai 15,75 triliun. 50 tahun dia bertahan, 3 krisis dia lewatin. Dan dalam jangka panjang berhasil membangun ulang posisinya setiap kali. Forbes Indonesia 2025 menempatkan beliau di peringkat kelima orang terkaya Indonesia dengan kekayaan 13,6 miliar dolar. Pertanyaannya adalah apa yang dia miliki yang orang lain nggak punya. Tahun 1998, Salim Group hampir bangkrut. Bank BCA yang tadinya adalah milik Salim Group diambil alih oleh negara lewat BPPN. Utang dolar mereka nyaris 5 miliar dolar. Banyak yang prediksi ini adalah akhir dari Salim Group. 28 tahun kemudian, bukan cuma selamat, mereka menjadi jauh lebih sukses. Pak Antoni masuk 5 besar orang terkaya Indonesia. Dan diam-diam mengakumulasi lagi saham BCA yang dulu mereka kehilangan. So far sebesar 1,15% atau senilai 10 triliun. Dari nyaris kolaps di tahun 98, sampai sekarang menjadi salah satu kerajaan bisnis paling tahan banting di Indonesia. Bayangin 2 jenis pohon, konglomerat yang tergantung satu sektor itu kayak pohon kelapa, tinggi, kelihatannya keren dari jauh. Tapi cuma satu batang utamanya. Begitu badai krisis datang di sektor itu, dia goyang. Salim Group itu seperti pohon beringin, akarnya menjalar kemana-mana. Cabangnya banyak banget. Indomie di mie instan, BCA di banking, Indomaret di retail, ICBP atau Indofood di kebutuhan pokok, First Pacific di bidang investment, dan yang nggak banyak orang tahu, properti di PIK. Salim Group adalah silent partner di PIK dan PIK 2. Kalau ada satu cabang terkena angin, cabang lain tetap kuat. Itulah kekuatan Salim Group, yaitu diversifikasi bisnis yang minim korelasi. Pertanyaannya adalah, strategi macam apa sih yang bikin satu grup bisa bertahan 50 tahun lintas 3 krisis? Sementara yang lain banyak yang rontok. Karena strategi yang dipakai Pak Antoni Salim ini bukan cuma buat konglomerat triliunan. Prinsipnya bisa kita tiru di skala bisnis apapun. Yuk kita bedah satu. Siapa Pak Lim Soe-Leong? Asal kerajaan Salim Group. Kita mulai dari ayahnya. Pak Lim Soe-Leong lahir di Fujian, China, tahun 1916. Migrasi ke Indonesia tahun 1936, di usia 20 tahun. Pertama datang ke Kudus, Jawa Tengah. Gabung sama kakaknya. Mulai dari nol, bantu bisnis minyak kacang keluarga, jadi pedagang cengkeh, jual terigu. 20 tahun pertamanya di Indonesia, dia bangun jaringan distribusi yang luas. Tapi belum signifikan. Titik baliknya ada di era Presiden Soeharto. Pak Lim dekat dengan Cendana, keluarga Presiden Soeharto, sejak awal 1970-an. Dan di situ dia mendapatkan banyak konsesi penting. Pertama, Bogasari berdiri tahun 1969. Pabrik di Tanjung Priok beroperasi 1971 setelah diresmikan Presiden Soeharto. Pak Lim dapat monopoli terigu Indonesia. Bisa impor gandum dengan harga yang diatur pemerintah, jual terigu ke seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, semua pabrik mie dan roti di Indonesia harus beli dari Bogasari. Itu fondasi pertama bisnis Salim Group. Kedua, Bank Sentral Asia, BCA. Pak Lim ngambil alih sebuah bank kecil di tahun 1957. Ambil lisensi banknya, dan dari situ lahir Bank Sentral Asia. Jadi dia salah satu pendiri BCA, walaupun mulainya dari ngambil alih bank yang udah ada. Tapi di tahun 70-an, kedekatan dengan Cendana sering disebut sebagai salah satu faktor BCA tumbuh jadi bank swasta terbesar di Indonesia. Punya bank besar di Indonesia di masa Orde Baru itu privilege yang luar biasa. Ketiga, Indomie.
Brandnya diluncurkan tahun 1972 oleh PT Sanmaru Foods. Didirikan oleh Jayadi Jaya, bukan Salim Group. Tapi tahun 1984, Salim Group akuisisi Sanmaru lewat Bogasari. Tahun 1994, Sanmaru di-merge ke Indofood, sukses makmur. Sejak 1994, Indomie ekspansi ke seluruh Asia, lalu Afrika. Ini contoh pertama strategi akuisisi yang udah jadi, yang nanti akan kita bedah lebih dalam. Ada juga Indomaret, Indosiar, sawit, semen, properti. Tapi semua ini dibangun dengan satu fondasi, yaitu koneksi politik era Orde Baru, dan itu yang goyang pada tahun 1998. Tahun 1998 adalah ujian terberat Salim Group, yang hampir meruntuhkan segalanya. Kerusuhan Jakarta, Mei 1998, rumah Pak Antoni di Jakarta dibakar massa. Beliau sempat keluar Jakarta sementara untuk keamanan, sebelum balik untuk memanage krisis. Sementara Pak Lim, ayahnya, pindah permanen ke Singapura dan tidak pernah kembali ke Indonesia dan menetap di sana sampai menutup usia di tahun 2012. Pak Antoni baru umur 48 tahun di saat itu, tetap di Jakarta untuk mengatasi krisis. Presiden Soeharto turun tanggal 21 Mei. Indonesia masuk era reformasi. Dan dengan jatuhnya Presiden Soeharto, semua konglomerat yang punya koneksi cendana langsung jadi target. Salah satunya adalah Salim Group. BCA, Bank Kebanggaan Salim Group, di-take over oleh BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Karena Salim Group punya banyak utang dolar. Pas rupiah anjlok dari 2.400 ke kisaran 16-17.000 per dolar, utang mereka langsung berlipat ganda. Salim Group kena utang sekitar 4,8 miliar dolar, pengendali tunggal BCA. Sekarang pengendali BCA adalah keluarga Hartono melalui satu holding, PT Dwi Mura Investama Andalan, yang pegang sekitar 54,9%. Pengendali akhirnya Pak Robert Budi Hartono dan Pak Michael Bambang Hartono. Sisanya sekitar 42% publik. Tapi Pak Antoni Salim secara pribadi diam-diam mulai akumulasi lagi saham BCA. Bukan lewat Salim Group, tapi lewat holding pribadinya. Per Februari 2026, data KSEI, Pak Antoni pegang sekitar 1,41 miliar lembar saham BBCA atau sekitar 1,15% di harga sekitar 7.200 per saham. Nilainya itu hampir 10 triliun. Dia nggak ngontrol BCA, kendali tetap di Jarum Group. Kalau dari tebakan saya, ini bisa jadi dua. Antara Pak Antoni beli sebagai sentimental value karena dulu BCA adalah salah satu perusahaan kesayangan keluarga beliau. Atau mungkin masih menunggu saat yang tepat untuk pelan-pelan mencoba mengambil alih. Something big needs to happen untuk membuat Jarum Group mau melepas kepemilikan 54,9% mereka di BCA. Karena it's impossible buat Pak Antoni menjadi majority shareholder tanpa penjualan saham pengendali PT Dwi Mura Investama Andalan. Yang menarik adalah kita nggak bakal tahu mengenai akumulasi ini tanpa dorongan MSCI ke bursa untuk merilis data kepemilikan 1%. Pola beliau selalu low profile, nggak suka bikin headline, nggak bikin rame, tiba-tiba udah bergerak. Krisis 1998 jadi titik lahir kembali Salim Group. Apa yang Pak Antoni lakukan setelah hampir bangkrut? 2000-an awal, fokus penuh ke Indofood. Indomie ekspansi internasional besar-besaran. Bukan cuma mie ke negara lain, mereka bangun pabrik di Nigeria, Saudi Arabia, Mesir, Turki. Tujuannya supaya jadi merek lokal di tiap negara, bukan cuma barang impor. Strategi mereka di Nigeria itu menarik banget. Tahun 1995, Indomie masuk ke Nigeria lewat partnership sama Tolaram Group dari Singapura. Hari ini, Indomie menguasai sekitar 74% pangsa pasar mie instan Nigeria. Jadi merek dominan. Banyak warga Nigeria yang nggak tahu kalau Indomie itu bukan brand lokal mereka. Itu hasil 30 tahun investasi distribusi. Tahun 2010, Indofood memisahkan ICBP atau Indofood CBP sukses makmur. Jadi entitas sendiri yang listing terpisah di bursa tanggal 7 Oktober 2010. Pemegang saham Indofood otomatis kebagian saham ICBP juga. Tapi mulai saat itu, ICBP berdiri sendiri sebagai perusahaan publik yang mandiri. ICBP, anak yang baru dilepas, megang semua bisnis produk konsumen bermerek. Barang yang kalian beli setiap hari, dari mie instan Indomie, produk susu, snack, bumbu penyedap, sampai minuman. Ini bisnis yang marginnya tebal dan tahan krisis. Sementara Indofood induknya tetap megang bisnis yang lebih berat dan lebih nempel ke harga komoditas, yaitu Bogasari di terigu, agribisnis sawit lewat Indofood Agri, plus jaringan distribusi. Dan Indofood induk tetap jadi pemegang saham mayoritas ICBP. Jadi laba ICBP tetap masuk ke laporan konsolidasi Indofood. Logikanya simple.
biar bisnis konsumen yang stabil gak ketutup sama bisnis sawit yang naik turun, ikut harga CPO global. Dan investor bisa nilai dua mesin ini secara terpisah. Sekarang market cap ICBP sendiri ada di kisaran 80 triliun. Pada krisis subprime mortgage 2008, IHSG anjlok lebih dari 50%. Banyak konglomerat yang tertekan parah. Salim Group tapi melewati krisis ini dengan kerugian operasional yang minimal. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, kebutuhan pokok demand-nya naik justru pas krisis. Pas krisis, orang downgrade konsumsi. Tapi tetap beli Indomie, sabun, susu kotak. Revenue Indomie tetap stabil, bahkan naik di 2008-2009. Kedua, utangnya rendah. Pak Antoni belajar dari 1998. Dia nggak biarin Salim Group ngambil utang dolar swasta tanpa proteksi kurs lagi. Begitu dolar menguat di 2008, bisnisnya nggak separah tahun 98. Ketiga, diversifikasi geografis. First Pacific di Hong Kong terus dapat arus kas dari Filipina lewat PLDT dan MPIC. Kalau Indonesia tertekan, aset luar bantu offset tekanannya. Krisis ketiga, pandemi COVID 2020. IHSG anjlok 26% di Maret 2020. PSBB di Jakarta, ekonomi melambat parah. Konsumsi rumah tangga downgrade besar-besaran, tapi mie instan, sabun, susu jadi essential. Indofood revenue 2020 naik 6,7% year over year ke 81,7 triliun. Laba bersih malah naik 31,5%. Pertumbuhan ini di tengah resesi global yang justru bikin kebanyakan perusahaan rugi. Tanggal 10 Juni 2012, Pak Lim Sauliong meninggal di Singapura usia 95 tahun. Tapi 2012 itu bukan momen Pak Antoni mengambil alih. Dia udah pegang operasi sehari-hari sejak 1992. Pas Pak Lim berumur 96, beliau mulai lepas operasional. Pak Antoni mulai memimpin Salim Group sejak 1998 untuk melewati badai krisis, saat ayahnya sudah pindah secara permanen ke Singapura. Jadi pada saat Pak Lim wafat di 2012, Pak Antoni udah lama di kursi pimpinan. Pak Lim itu network builder, jenius membangun relasi, kuat di koneksi cendana, kuat di political relationship. Pak Antoni gimana? Operasional eksekutif, fokus angka, fokus efisiensi, fokus diversifikasi. Hasil dari pergeseran gaya ini, Salim Group jadi jauh lebih tahan lama. Gak lagi tergantung siapa yang berkuasa di Jakarta. Mereka udah jadi entitas yang berdiri sendiri, melebihi dari ketergantungan hanya dari satu negara. Jadi strategi comeback 2000 sampai 2015 itu udah jelas. Banyak konglomerat besar yang kelihatannya terdiversifikasi. Padahal revenue-nya numpuk di sektor-sektor yang sama-sama cyclical. Misal otomotif dan komoditas. Dua-duanya kelihatan beda, tapi dua-duanya sama-sama ngikutin siklus ekonomi. Jadi begitu ekonomi melambat, daya beli turun dan harga komoditas global ikut anjlok. Dua kaki itu bisa goyang bareng. Salim Group gimana? Kalau digabung sama holding pribadi Pak Antoni, kepentingan bisnisnya sekarang itu tersebar di banyak sektor yang relatif gak saling korelasi. Kebutuhan pokok konsumen, Indofood dan ICBP. Retail, Indomaret dan Indogrosir dan lain-lain. Agribisnis, Indofood Agri dan sawit. Telco dan media lewat First Pacific Filipina, sisanya di saham BCA, semen, properti, dan data center. Jadi bisnisnya sangat bervariasi. Dan diversifikasi inilah yang membuat bisnis beliau tetap kokoh menghadapi berbagai badai krisis. Pelajaran buat kita semua adalah kalau mau bangun kekayaan yang survive multi-dekade, jangan tergantung satu pintu pemasukan. Apalagi dua pintu yang ngetap dari arus yang sama. Sekali badai datang, langsung pusing kuadrat double-double. Core bisnis Salim Group adalah Indomie plus kebutuhan pokok. Dan itu justru semakin laris saat krisis. Tahun 1998, konsumsi rumah tangga downgrade. Orang nggak makan di restoran. Belinya mie instan. Indofood revenue naik. Tahun 2008, krisis global. Orang Indonesia kurangi belanja yang tidak perlu. Tapi mie instan tetap. Indofood relatif aman. Tahun 2020, pandemi, mobilitas terbatas. Orang nimbun mie instan, sabun, susu di rumah. Indofood revenue-nya malah naik 6,7%. Bandingin sama sektor siklikal, otomotif itu pertama yang anjlok di setiap krisis. Pas krisis, orang tunda beli mobil baru. Pelajaran buat kita semua adalah pilih bisnis yang demand-nya naik saat orang lain susah. Itulah yang disebut dengan aset defensif. Pak Antoni Salim sangat jarang muncul di media. Strateginya sederhana. Kurangi visibility, kurangi political risk. Di Indonesia, konglomerat yang terlalu mencolok jadi target regulator, KPPU, media. Konglomerat yang diam lebih bebas bergerak. Bandingin sama konglomerat yang direksinya rutin masuk Bloomberg, Forbes, CNBC. Salim Group pilih untuk tidak terlihat,
Hasilnya, dalam 50 tahun Salim Group cuma pernah kena sekali restrukturisasi yang besar, yaitu pas 1998 waktu nyerahin BCA dan puluhan aset lainnya ke BPPN buat lunasin hutang. Setelah itu, mereka bangkit dan nggak pernah lagi masuk siklus restrukturisasi utang berulang. Salim Group sekarang punya investment stake di banking, telekomunikasi, retail, food, infrastruktur. Sektor-sektor strategis yang biasanya banyak intervensi regulator. Tapi karena Pak Antoni nggak namakin diri, beliau jarang jadi target. Pelajaran buat business owner adalah exposure itu pisau bermata dua. Publik jadi tahu namanya, sehingga bisnisnya pun tersorot, tapi jadi rentan atas risk that comes with fame. Beliau memilih untuk selalu bekerja di belakang layar. Saya pribadi, kalau udah sekaya Pak Antoni, mungkin akan delete semua sosmed, hidup tenang, menikmati privasi, dan hasil kekayaan. Bisnis Salim Group sebenarnya terdiri dari 3 lapis. Lapisan pertama, First Pacific Company, listed di Hong Kong dengan kode 0142. Holding internasional, isinya stake 50% di Indofood, sekitar 20% di PLDT Filipina, MPIC, Philex Mining, dan Pacific Light Power Singapura. Total market cap sekitar $3 miliar. Lapisan kedua, PT Salim Group, operasi domestik Indonesia, Indofood, ICBP, Indomaret, saham BCA, sawit, semen. Lapisan ketiga, holding pribadi Pak Antoni Salim. Saham BBCA 1,15%, saham DCII 11%, saham EMTK sekitar 9%, saham Dinet 25%, plus properti termasuk koinvestasi di PIK lewat PANI dan Family Trust. Apa sih gunanya struktur 3 lapis ini? Melalui lapisan internasional, First Pacific di Hong Kong, Salim Group bisa muter balik masuk ke aset Indonesia. Contoh paling jelas, Tol Trans Jawa. Mereka beli lewat MPTC, anak usaha MPIC yang dikontrol First Pacific di Hong Kong. Jadi duit dari holding luar negeri dipakai buat beli aset strategis di dalam negeri dengan struktur pajak dan kontrol yang lebih rapih daripada beli langsung. Mereka juga dapat bergerak lebih luasa dalam berinvestasi di pasar internasional dan tidak terkunci dengan regulasi dan kondisi pasar Indonesia aja. Bandingin sama konglomerat yang strukturnya cuma satu entitas listing di IDX dengan anak perusahaan langsung di bawahnya. Kalau satu sektor kena masalah regulator, semua anak perusahaan ikut kena. Struktur 3 lapis Salim Group itu jadi pelindung. 3 lapis terpisah, resiko di satu lapis nggak nyebar ke lapis lain. Pajak di tiap bagian bisa distrukturin lebih efisien. Pelajaran buat kita adalah kalau bisnis kalian udah cukup besar, don't put all your eggs in one basket. Pisahin, biar kalau satu kena masalah, yang lain tetap aman. Salim Group jarang membangun bisnis dari nol di sektor baru. Mereka prefer untuk mengakuisisi yang udah jadi. Bogasari di 1969 beli teknologi, bangun dengan konsesi. BCA dari bank kecil yang diambil alih di tahun 1957. PLDT Filipina lewat First Pacific di 1998, akuisisi. Metro Pacific Investment, akuisisi 2006. Jasa Marga Trans Jawa Tol akhir 2024, akuisisi 35% bareng GIC, 15,75 triliun. Kalau kita bandingin sama konglomerat yang banyak bangun dari nol, bikin pabrik dan joint venture dari awal, jalan itu lebih lambat dan lebih banyak resiko eksekusi. Akuisisi versus bangun dari nol, ada trade-off-nya. Akuisisi itu lebih cepat dan resiko eksekusi lebih kecil. Tapi modal awal lebih besar. Bangun dari nol lebih murah modal awalnya, tapi lambat dan banyak resiko eksekusi. Salim Group pilih akuisisi karena mereka konsisten, punya arus kas kuat dari Indomie plus Bogasari. Modalnya ada. Pelajaran buat kita semua adalah kalau punya modal, akuisisi sering menjadi opsi yang lebih efisien daripada bangun semuanya dari nol. Sekarang kita lihat performa bisnis mereka 2024 sampai 2026. Tanggal 4 Mei 2026, Indofood rilis laporan Q1, revenue 33,89 triliun, naik 7%. Laba bersihnya 2,96 triliun, naik 9% dari Q1 2025. Di tengah daya beli Indonesia yang lagi turun, konsumsi diskresioner anjlok. Indofood justru naik, karena Indomie termasuk kategori aset defensif. Soal BBCA, beliau beli buat apa? One day takeover, apa hanya untuk sentimental value? Hanya Pak Antoni yang tahu. Akhir 2024, konsorsium Salim Group lewat MPTC, Metro Pacific Tollways Corporation, mengakuisisi 35% PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Jasa Marga Trans Jawa Tol ini ngedaliin 13 ruas tol di Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Total 676 km. Sekitar 850.000 kendaraan lewat setiap hari. Ini menarik karena dua hal. Pertama, MPTC sama First Pacific itu berbasis di Hong Kong. Kenapa beli aset Indonesia lewat holding di Hong Kong itu lebih efisien? Soal pajak. Hong Kong itu tarif pajaknya rendah dan punya perjanjian pajak sama Indonesia.
Jadi pas dividen dari tolnya ditarik ke induk, potongan pajaknya lebih kecil daripada lewat jalur biasa. Soal tata kelola, First Pacific itu perusahaan yang listing di bursa Hong Kong. Standar transparansinya level internasional. Itu yang bikin investor besar kayak GIC, Dana Abadi pemerintah Singapura, mau ikut masuk. Dan aset ini jadi terpisah rapih secara hukum dari lini bisnis yang lain. Kedua, infrastruktur tol Indonesia adalah sektor strategis. Mereka pegang arus kas yang stabil puluhan tahun ke depan. Resiko rendah, return moderate, klasik aset defensif. Berikutnya adalah bagian yang paling banyak orang nggak tahu. Kalau ngomongin Pantai Indah Kapuk, PIK, orang langsung inget sama satu nama, Pak Agwan. Padahal Salim Group udah jadi salah satu investor PIK sejak fase awal, jauh sebelum era Pak Agwan. PIK pertama mulai dikembangin dari tahun 80-an, lewat PT Mandara Permai. Wajah depannya waktu itu bukan Pak Agwan, tapi Pak Ciputra, salah satu raja properti Indonesia. Tapi di belakangnya ada kelompok investor yang termasuk Pak Lim Solyong, ayahnya Pak Antoni. Berapa persis porsi Salim Group di situ? Nggak pernah dibuka ke publik sampai sekarang. Tapi namanya udah ada di sana sejak awal. Ketika krisis 98 datang, Pak Ciputra terpaksa lepas sahamnya. Yang lanjutin PIK siapa? Agung Sedayu Group milik Pak Sugianto Kusuma atau Pak Agwan. Bareng Salim Group, wajah depannya ganti dari Pak Ciputra ke Pak Agwan. Sekarang, PIK 2 dijalanin lewat perusahaan publik di bursa, kodenya PANI, Pantai Indah Kapuk 2. PANI ini sekitar 90% dikuasai satu holding bareng namanya Multi Arta Pratama, gabungan Pak Agwan dan Pak Antoni Salim. Yang operasiin sehari-hari tetap Pak Agwan. Pak Antoni posisinya sebagai partner dan co-investor, bukan pengendali utama, dan porsi pastinya nggak dibuka ke publik. Selain Jasa Marga, ada First Pacific, holding internasional yang dikontrol Salim Group dan listing di Hong Kong dengan market cap sekitar 3 miliar dolar. Lewat First Pacific inilah Salim Group pegang sederet aset besar di luar negeri. Indofood sukses makmur, 50% kepemilikan. PLDT Filipina sekitar 20% kepemilikan. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Filipina. Metro Pacific Investment, infrastruktur tol dan listrik di Filipina. Philex Mining, tambang emas dan tembaga di Filipina. Pacific Light Power, pembangkit listrik di Singapura. Roxas Holdings, gula di Filipina. Dari sini kita bisa lihat bahwa Salim Group fokus ekspansi di Filipina dan Asia Tenggara. Di sektor-sektor stabil kayak telekomunikasi, infrastruktur, energi, dan kebutuhan pokok melalui holding internasional mereka. Yang tidak dilakukan oleh Salim Group adalah mereka nggak masuk kripto atau Web3 hype ya. Nggak ekspansi agresif ke EV atau mobil listrik. Nggak ngejar IPO besar tahun ini. Nggak masuk politik elektoral aktif. Disiplin nahan diri dari hype itu kelihatan boring. Tapi setelah 50 tahun, itu yang bikin Salim Group survive. Sementara banyak bisnis lain yang naik turun. 50 tahun, 3 krisis. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Terutama buat yang lagi bangun bisnis sendiri. Pertama, jangan tergantung satu pintu pemasukan. Buat bisnis kalian, artinya jangan taruh semua telur di satu produk, satu klien, atau satu pasar. Buat non-businessman alias karyawan, konsep ini pun penting. Harus punya source income lain selain gaji dari kantor, supaya bisa tetap tenang jika ada pemutusan kerja. Kedua, punya produk inti yang justru kuat saat krisis. Indomie laku makin kenceng pas ekonomi susah. Ketiga, profil rendah, eksekusi tinggi. Buat business owner, pelajarannya jelas. Energi kalian harusnya dipakai buat bangun bisnis yang kokoh, bukan buat pencitraan. Keempat, disiplin buat cut loss. Jangan emosional pertahanin sesuatu yang udah nggak jalan cuma karena sayang. Dan ini berlaku buat siapa aja. Mau kalian punya warung, startup, atau lagi ngatur karir. Polanya itu konsisten. Diversifikasi ke sektor yang nggak gerak barengan, bisnis inti yang justru naik saat krisis, profil publik rendah, akumulasi bertahap, dan disiplin divest yang udah nggak perform. Analisis dan interpretasi di video ini opini berdasarkan data publik, bukan penyataan fakta final. Ini bukan rekomendasi jual beli, ini analisis publik dari data publik. Keputusan investasi jadi tanggung jawab kalian sendiri. Nama saya Makatono, sampai jumpa di video berikutnya. Bangun pagi buka car warna merah kayak darah, katanya jangka panjang tapi panik paling parah, katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.